Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ada salah satu doa yang mana doa ini senantiasa sering dipanjatkan oleh para nabi. Dan doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar umat ini, umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keberkahan dan manfaat berkah daripada doa para nabi ini. Lalu doa apa yang senantiasa sering dipanjatkan oleh para nabi? Allah Subhanahu wa taala abadikan doa Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hikmah, ilmu hikmah. Wa alhiqni bisalihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa untuk keturunannya agar dijadikan oleh Allah SWT keturunan hamba-hamba yang saleh. Sebagaimana termaktub dalam surah As-Saffat, Rabbana hablana minas salihin, ya Allah jadikanlah keturunan-keturunanku hamba-hambamu yang saleh. Begitupun kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kerajaan, kekuasaan, kekayaan disebabkan doa Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku. Wa habli mulkan, dan berikanlah aku kerajaan yang mana tidak dimiliki lagi setelah aku. Maka sampai saat ini tidak akan ada pernah lagi yang bisa menandingi kerajaan kekuasaan dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi walaupun Allah Subhanahu wa taala karuniakan kerajaan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman tetap berdoa sebagaimana doa datuknya, kakeknya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah An-Naml, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Begitupun Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala karunia jabatan, yang saat itu menjadi bendahara Mesir waktu itu. Memiliki jabatan kekuasaan, tapi Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bisalihin, dan masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi adalah golongan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi derajat yang paling tinggi kecuali derajatnya para nabi dan rasul. Akan tetapi para nabi tetap berdoa kepada Allah, wa alhiqni bisalihin, kumpulkan, bangkitkan aku bersama hamba-hambamu yang saleh. Untuk apa mereka berdoa itu?
agar mengajarkan kepada umatnya, termasuk kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya siapapun diri kita, apapun profesi kita, jabatan kita, kedudukan kita, kekuasaan kita, ini akan bermanfaat, mendatangkan kebahagiaan, ketenangan tatkala di dalam dirinya ada kesalehan. Walaupun kekuasaan, kerajaan, kekayaan yang banyak, tapi tidak ada kesalehan di dalam dirinya, mustahil Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan ke dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan diri kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi semuanya ingin mengajarkan juga kepada kita bahwa ketika seseorang menjadi digolongkan hamba-hamba Allah yang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengan dua perkara. Satu perkara ketika di dunia, yang kedua jaminan untuk di akhirat. Jaminan yang pertama ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam surah Al-Anbiya, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Yang artinya annal arda yarithuha ibadiyas salihun, sesungguhnya dunia ini beserta isinya, yarithuha ibadiyas salihun, akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Maka hamba-hamba Allah yang saleh, hatinya, pikirannya tidak pernah dirisaukan dengan perkara dunia. Mereka tetap sibuk dengan perkara dunia, mereka berdagang, mereka bertani, tetapi hati mereka dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, dunia ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ini jaminan ketika di dunia. Kemudian jaminan yang kedua di akhirat, Allah Subhanahu wa taala janjikan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, yang pertama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar keimanan mereka, wasyuhada, dan orang yang berjuang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, was-salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya diri kita mengetahui ciri dan tanda kesalehan ada di dalam seorang, ada dalam diri seseorang, yang mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan sifat-sifat mereka di dalam surah Ali Imran ayat 113 dan 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Perhatikan tanda dan ciri ini. Seandainya tanda-tanda ciri ini ada di dalam diri kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda-tanda kesalehan ada di dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala gambarkan ciri mereka, qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Mereka bangun di malam hari. Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa hum yasjudun, dan mereka senantiasa bersujud kepada Allah. Ciri yang pertama, mereka menggunakan waktu malam mereka untuk beribadah kepada Allah. Bangun mereka di sepertiga malam, meminta ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mengadukan semua hajat-hajat mereka di sepertiga malam. Dan yang kemudian yang kedua, tanda mereka, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang saleh yang kedua, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tanda ini Allah SWT ceritakan di dalam surah At-Taubah. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya
hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi hamba-hamba Allah yang saleh, selain mereka beribadah untuk diri mereka sendiri, mereka berusaha memakmurkan masjid-masjidnya Allah dengan salat berjamaah, membuat kegiatan-kegiatan agar orang mau berbondong-bondong datang ke masjid memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi orang salih adalah orang yang bukan hanya beribadah untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka berusaha mengajak orang lain agar sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang terakhir, wa yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa bersegera fil khairat, ketika kebaikan didengar oleh mereka. Ketika mereka mendengar keutamaan menghadiri majelis ilmu, mereka segera mendatangi majelis ilmu. Ketika mendengar keutamaan salat berjamaah, mereka bersegera berlomba untuk salat berjamaah. Ketika mendengar keutamaan berinfak dan bersedekah, mereka berlomba-lomba menginfakkan harta mereka di jalan Allah SWT. Kesimpulannya, wa yusari'una fil khairat, mereka senantiasa bersegera ketika mendengar kebaikan yang mereka dengar. Wa ulaika minas salihin. Keempat tanda inilah, mereka itulah hamba-hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan keempat tanda ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang pertama, senantiasa bangun malam beribadah kepada Allah. Yang kedua, memakmurkan masjidnya Allah. Yang ketiga, mengajak orang lain taat kepada Allah. Dan yang terakhir, senantiasa bersegera ketika mendengar kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawla hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.